Untuk kejadian viral tentu banyak banget. Yang saya ngeliat kejadian besar adalah seorang selebritis meninggal tragis. Ya, kita balik lagi juga, aku tiba-tiba punya firasat ya tentang kerjaan. Karena situasi kerjaan dan ekonomi tahun 2025 itu agak slow. Beberapa aspek usaha aku lihat dalam ramalan saya nih ya, ada banyak yang dipecat-pecatin, di PHK-PHK-in. Itu akan semakin banyak. Untuk orang-orang akan beruntung di show ular kayu, tapi harus berhati-hati dengan kawan atau lawan. Bencana alam hingga wabah penyakit diprediksi mewarnai perjalanan tahun 2025. Bencana seperti biasa datang dari gunung berapi, gempa bumi, hingga banjir bandang dan tanah longsor. Inilah bencana langganan yang selalu terjadi setiap tahun karena Indonesia memang berada di zona rawan bencana. Tapi tahun ini juga akan ada pandemi yang celakanya tidak hanya berasal dari munculnya satu virus. Dua praktisi spiritual, Ki Bajra dan Roy Kiyoshi, sama-sama meramalkan datangnya corona versi baru. Tapi Ki Bajra menengarai virus yang datang bukan hanya serupa corona, tapi ada virus lain yang muncul secara bertubi-tubi sehingga mempertebal imunitas dalam tubuh menjadi sangat penting. Lantas, benarkah selain ancaman bencana, resesi ekonomi juga bakal terjadi? Mungkinkah akan ada PHK massal yang mengakibatkan ledakan jumlah pengangguran? Lalu, apa yang harus dipersiapkan menyongsong datangnya tahun ular kayu? Bulan Januari 2025 sudah meninggalkan pekan pertama. Jadi hati-hati karena intensitas bencana alam akan semakin tinggi. Lalu di Indonesia saya melihat saya di sini saya melihat ada gempa, tapi belum yang megatrust seperti yang ditakutkan orang ya. Dalam artian goyang sih goyang ya, dikit ya. Cuman belum yang sampai parah ibaratnya. Karena ada gerakan seismik di sini yang saya lihat, di mana ada arus bawah yang ada di awal tahun sekitar Januari Februari itu ada gunung yang erupsi di sini. Memang bencana masih belum bisa dilepaskan di tahun ini. Indonesia yang memang berada di area rawan bencana akan terus menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang berasal dari alam. Gunung erupsi itu ada di bagian waktu Indonesia Timur atau bagian Indonesia Timur di sini saya lihatnya ya. Jadi memang ada kabut yang cukup tebal nanti dari hasil erupsinya itu, dan juga ini cukup mengganggu transportasi udara. Di awal tahun masih akan ada banjir dan longsor. Kemudian ancaman gempa bumi dan gunung meletus juga tetap perlu diantisipasi. Dari timur Indonesia yang mulai dirasakan adalah gerakan seismik bumi yang membuat gunung berapi mulai beraksi. Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat itu mulai dari, saya ngeliatnya daerah-daerah Banten ini ya, daerah Banten dan ke arah selatan
itu banyak terjadi longsor sih di sini ya. Banyak terjadi longsor. Di wilayah Jawa bagian barat, bahaya tanah longsor hingga banjir bandang tidak bisa dianggap remeh. Dan sisi lainnya juga masih ada air bah atau banjir ya, banjir bandang ya. Ki Bajra Aji Satya yang dikenal memiliki kepekaan batin juga melihat ada sejumlah bencana alam yang bisa menimbulkan dampak sangat menakutkan. Di awal tahun itu masih besar ya elemen anginnya, atau ini masalah udara. Jadi mulai dari angin ribut dan juga saya lihat ada siklon ya di sini ya, yang itu akan mempengaruhi banyak hal, termasuk ke dalam transportasi udara. Karena di sini banyak turbulensi nanti di atas, di udara. Selain gempa, erupsi gunung api hingga banjir dan longsor, ternyata masih ada bencana-bencana lain di awal-awal tahun ini. Terutama bencana yang berhubungan dengan udara. Benar, sesungguhnya banyak yang berharap tahun 2025 akan ada pencerahan yang bisa memberi kebahagiaan. Tapi nyatanya, banyak ramalan menakutkan yang bakal dihadapi sepanjang perjalanan tahun ini. Inflasinya semakin tinggi, daya beli semakin turun, pajak semakin banyak, dan juga para pengusaha semakin muter otak di sini. Belum lagi soal perekonomian yang tidak hanya diprediksi merosot, tapi berada dalam ancaman resesi. Dalam pandangan Ki Bajra, pada 2025 ini bakal muncul gelombang inflasi yang sangat tinggi yang mengakibatkan banyak kemunduran secara ekonomi. Dan di sini yang saya lihat kesulitannya justru gimana caranya mempertahankan perusahaan itu sendiri. Yang saya lihat akan banyak, satu, perusahaan-perusahaan yang zombie atau perusahaan-perusahaan kosong, yang dimana itu tidak beroperasi dengan baik dan rawan untuk cuci uang. Yang kedua, saya lihat di sini akan terjadi banyak PHK massal. Penghidupan dirasakan bertambah susah akibat naiknya jumlah pengangguran. PHK besar-besaran terus terjadi sebagai dampak persaingan yang semakin keras. Para pengusaha yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan era baru berbasis digital akan kebingungan mempertahankan bisnisnya. Belum lagi munculnya fenomena perusahaan-perusahaan kosong sebagai kedok pencucian uang. Bencana-bencana besar ternyata masih menebar ancaman, sehingga tahun 2025 tetap harus diwaspadai. Tapi benarkah tahun ini juga akan muncul banyak virus berbahaya? Lalu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari maut? Tahun 2025, seperti dilihat mata batin Ki Bajra, tidak hanya harus terus waspada pada bencana alam, karena penyebaran virus yang bakalan masif terjadi. Meski skala keganasannya belum terdeteksi benar, tapi virus ini akan menyerupai COVID-19 yang penyebarannya bisa sangat cepat. Kemungkinan ya untuk masalah pandemi ini memang secara global cukup menakutkan ya, dalam artian tanda kutip sedang dites. Tapi untuk Indonesia 2025 saya melihatnya ada, tapi nggak terlalu heboh kayak COVID kemarin. Yang saya takutkan di sini itu ya, karena COVID kan cuma satu doang, ibaratnya musuhnya tuh kemarin. Kalau nanti itu justru saya lihat cukup banyak dan sporadis gitu, jadi tersebar di mana-mana.
Ki Bajra mewanti-wanti untuk jangan lengah karena virus yang datang tidak tunggal, melainkan ada beberapa yang muncul sekaligus. Ini yang membuat pandemi di tahun 2025 bisa berubah menjadi penebar maut. Jadi memang pandemi itu bukan pandemi sih saya bilang ya. Banyak penyakit aneh gitu ya, nanti ada mulai dari yang gejala menari, terus monkeypox udah nggak terlalu laku lah untuk dijual sekarang kasarnya gitu ya. Tapi ada juga yang nanti yang saya lihat ya, itu masalahnya di otak ya, penyakitnya ya. Entah itu Alzheimer atau itu disleksia, atau jadi hal-hal penyakit yang berhubungan dengan otak di sini. Bukan hanya Ki Bajra yang menengarai munculnya COVID-19 gaya baru. Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai anak indigo juga melihat ada penyebaran virus berbahaya yang akan menyerang pernafasan. Saya ngelihat juga dalam penerawangan saya adanya virus-virus yang menyebar lagi ke Indonesia, seperti HMPV, kemudian juga chickenpox, dari virus-virus yang menyerang pernafasan. Itu yang sistem kekebalan tubuh juga ada. Jadi bencananya merata antara alam semesta. Munculnya wabah penyakit yang bisa sangat berbahaya itu akan semakin melengkapi derita yang diramalkan bakal menghiasi perjalanan tahun 2025. Tidak hanya bencana alam yang menyumbang kedukaan. Di tahun 2025 akan ada sejumlah kecelakaan besar yang bahkan mengakibatkan seorang publik figur meninggal dunia. Kecelakaan udara tentu masih akan ada lagi. Dalam penerawangan batin saya, ada lagi kecelakaan dalam Cipularang, di tol yang ternama. Kemudian juga tentunya juga saya ngelihat bisa jadi kemungkinan kecelakaan tersebut atau ada public figure yang meninggal juga akibat kecelakaan. Sementara itu, kecelakaan di jalan tol masih mendominasi peristiwa maut, termasuk tol Cipularang yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Iya, itu tahun 2025. Ya mudah-mudahan seperti yang saya bilang, semoga itu kecelakaan tidak terjadi ya. Roy Kiyoshi berpesan agar selalu berhati-hati, apalagi penglihatannya tentang kecelakaan dan berbagai bencana terasa sangat nyata. Kemudian saya juga lihat di bulan Juni dan Juli itu ada semacam udara panas seperti kebakaran di salah satu hutan. Itu bencana. Ya, mungkin Kalimantan seperti itu, aku lihat ada kebakaran. Untuk korban jiwa belum sempat yang terdeteksi, tapi mudah-mudahan ramalan saya salah. Tapi benarkah tahun 2025 akan banyak kejadian viral yang mengejutkan? Lalu seperti apa karakter tahun ular kayu yang akan menaungi tahun ini? Memasuki pertengahan Januari 2025, bersiaplah menghadapi kejadian-kejadian tak terduga. Publik akan banyak dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa viral yang melibatkan nama-nama populer. Untuk kejadian viral tentu banyak banget. Sebenarnya kalau misalnya dibilang untuk selebritis juga banyak yang viral. Kasus perceraian juga itu viral, dan itu perceraian adalah salah satu siklus tahunan ya yang pasti bakal akan terjadi. Yang saya ngelihat kejadian besar adalah seorang selebritis meninggal tragis. Kasus perceraian hingga artis yang meninggal secara tragis diramalkan Roy Kiyoshi bakal mengisi ruang pemberitaan. Khusus yang meninggal secara mendadak akan sangat mengejutkan karena selain memiliki nama besar, artis ini juga masih terlalu muda.
entah itu kecelakaan, entah itu sakit. Umurnya masih belum tua, cuma satu pria satu wanita. Aku ngerasa seperti itu. Tahun 2025 juga ditandai dengan munculnya kesulitan ekonomi yang bertambah berat. Dampaknya, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, sampai terjadi PHK besar-besaran. Ya, kita balik lagi juga, aku tiba-tiba punya firasat ya tentang kerjaan. Karena situasi kerjaan dan ekonomi tahun 2025 itu agak slow. Jadi kita harus tahun 2025 itu belajar hemat. Harus mengetahui kebutuhan apa keinginan. Karena beberapa aspek usaha aku lihat dalam ramalan saya nih ya, ada banyak yang dipecat-pecatin, di PHK-PHK-in. Itu akan semakin banyak. Perkembangan bisnis digital ikut menyumbang terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apalagi semakin banyak tenaga manusia yang bisa digantikan oleh perangkat AI. Dan akan beralih ke digital AI dan online. Toko-toko offline beberapa mungkin ada yang sepi gitu. Ada beberapa toko-toko yang mengalami penurunan. Akibat berikutnya, terjadi pengangguran yang terus meningkat. Fenomena kesenjangan juga akan semakin lebar sehingga berpotensi terjadi masalah-masalah sosial. Semua yang tak menentu akan semakin ambigu setelah tahun memasuki pergantian CEO menjadi ular kayu. Untuk orang-orang akan beruntung di sio ular kayu, tapi harus berhati-hati dengan kawan atau lawan. Karena sifat karakter ular itu sangat susah ditebak. Ular berbeda dengan anjing. Anjing kalau dikasih makan, sio anjing misalnya ya, kalau di dalam urutan sio, anjing kalau dikasih makan sama majikannya dia nggak akan gigit. Tapi kalau ular dikasih makan sama majikannya, tapi tangan kita juga bau amis dan dia juga lagi lapar, ular juga bisa matok kita. Dalam pandangan Roy Kiyoshi, banyak yang tidak tertebak di tahun ular kayu. Sebab karakter ular memang sulit dipahami, sehingga tidak mudah membedakan lawan maupun kawan. Mereka bahkan bisa saling bertukar peran tanpa pernah bisa dicegah. Seorang kawan bisa tiba-tiba jadi lawan, sementara seorang yang semula lawan bisa menjadi kawan. Jadi intinya adalah kita harus harus waspada. Ini lawan atau ini kawan atau lawan, ini baik beneran atau mau ada istilah maunya, ada maunya. Itu sih sebenarnya karakter ular. Mendekati pekan kedua bulan Januari 2025, suasana semesta tak kunjung membaik. Masih banyak bencana yang mengancam, sedangkan kejadian-kejadian menakutkan tetap menjadi momok menakutkan. Dua praktisi spiritual meramalkan banyak peristiwa besar terjadi. Jadi hati-hati menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi.